Salam Papeda, salam Papua damai bersama saya Pace Papua. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari netizen, di mana saya akan bercerita tentang cerita real yang terjadi di tanah Papua. Untuk itu, mari sahabat semua saksikan video saya berikut ini. Hormat, salam Papeda, salam Papua damai. Baik, salam hormat, salam damai dari tanah Papua. Hai tanahku Papua, kau tanah lahirku, ku kasih akan dikau sehingga ajalku. Polemik yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat Papua karena timbul dari keserakahan, di mana para elit politik di tanah Papua memaksakan kehendak mereka melebihi kehendak masyarakat kecil. Para elit politik ini melakukan manuver politik tanpa mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi. Mereka memaksakan daerah otonom baru harus hadir di tanah Papua dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat kecil yang jelas-jelas menolak kehadiran daerah pemekaran tersebut. Sahabat yang terkasih, para elit politik Papua berpikir secara pribadi mereka bahwa jika pemekaran daerah otonom baru terrealisasi, maka keuntungan besar bagi mereka sebagai pelaku sejarah dan akan memperoleh jabatan terbaik di daerah otonom baru tersebut. Mereka rakus kekuasaan dan jabatan tanpa melihat ke depan dampaknya seperti apa nantinya. Sedangkan rakyat sudah bosan dan gerah dengan sikap pemerintah yang selalu memaksakan kehendak terhadap rakyat. Dengan berbagai cara, pemerintah membungkam suara rakyat di tanah Papua. Padahal jelas-jelas rakyat menolak kebijakan pemerintah yang didukung para elit Papua. Seperti syair lagu Black Brothers. Di tepi jalan, si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima, yang kaya tertawa berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Dari sini kita dapat melihat dan menganalisa apakah para elit Papua yang pintar dan cerdas atau sebaliknya rakyat Papua yang pintar dan cerdas. Menurut masyarakat Papua, pemekaran daerah otonom baru tidak ada untungnya bagi masyarakat kecil, sebab presentasi masyarakat Papua belum dominan untuk membuka atau menambah daerah otonom baru. Jika dari segi SDM atau sumber daya manusia, yang mana manusia Papua pasti jadi penonton di negerinya sendiri. Pemekaran daerah otonom baru yang tadinya hanya 2 provinsi sekarang menjadi 6 provinsi baru di tanah Papua. Antara lain Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya. Menurut masyarakat Papua, apa gunanya pemekaran wilayah sedangkan masih 1 provinsi saja masyarakat Papua hidup bagai di neraka. Bahkan 2 pun tak menjawab keluhan masyarakat. Bagaimana mau ditambah lagi dengan 4 provinsi hingga total 6 provinsi ini? Ini merupakan bunuh diri bagi orang asli Papua, sebab pemekaran daerah otonom baru ini dampaknya bukan untuk masyarakat asli Papua, melainkan lebih dominan menguntungkan orang non-Papua. Semua pengangguran untuk diketahui, untuk semua sahabat ketahui bahwa ini adalah real, bahwa semua pengangguran di wilayah-wilayah kepulauan Indonesia akan datang berbondong-bondong untuk mencari kerja, sehingga lapangan pekerjaan yang seharusnya banyak tersedia untuk orang asli Papua menjadi habis karena telah terisi oleh orang non-Papua. Mengapa bisa demikian? Bukti sejarah bahwa sejak Papua dianeksasi masuk ke bagian NKRI, di mana pemerintah di tanah Papua, rekrutmen tenaga kerja baik di instansi pemerintahan maupun swasta perusahaan
Mereka hanya mengutamakan orang non-Papua karena uang sebagai senjata utama dalam menyogok, dan ketampanan orang non-Papua lebih bagus dari orang Papua yang jelek, berambut keriting, berkulit gelap. Kalau soal pendidikan, rata-rata orang Papua lulus sarjana S1, bahkan lebih. Namun kriteria uang dan ketampanan ini masih dipakai oleh sistem bangsa Indonesia. Soal skill, orang Papua tak usah diragukan. Apa yang dilihat itulah yang dikerjakan, sama persis seperti yang dilihat. Yang berikut yang sangat menonjol yaitu jika satu orang non-Papua berhasil menjadi pejabat di Papua, maka dia akan mendatangkan sukunya untuk pindah ke Papua dan mempekerjakan sukunya serta menguasai sistem di Papua. Dari hal-hal ini, kita dapat melihat keserakahan melebihi hak pribumi. Orang Papua tak pernah meminta orang non-Papua datang ke Papua. Sebaliknya, orang Papua pun tak berantau menguasai daerah orang non-Papua. Sahabat yang dikasihi, jika sistem seperti ini tak dirubah, maka teriak Papua Merdeka selalu dikumandangkan. Walaupun jelas, rakyat Papua tahu pasti berhadapan dengan moncong senjata. Ini adalah realita yang terjadi di Papua, di mana rakyat bersuara demi kebenaran selalu dibungkam dengan kekerasan militer. Kejadian ini berlangsung sejak Papua dianeksasi masuk bagian Republik Indonesia di tahun 1969 lewat Pepera. Kami masyarakat Papua tetap berpegang teguh pada kata-kata nubuat dari Rasul Pendeta Isaac Samuel Keyne, hamba Tuhan berkebangsaan Jerman yang ditugaskan pertama kali di Wondama, Papua pada tahun 1925. Ia mengatakan bahwa di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin bangsanya sendiri. Ya, dari kata-kata nubuat ini, masyarakat Papua sampai sekarang mengharapkan dan berkesimpulan bahwa orang Papua akan bangkit memimpin dirinya sendiri dan menjadi bangsa yang besar. Salam Papeda dari saya, salam Papua damai.